Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Hadirin sidang salat zuhur. Alhamdulillah, sekali lagi kita syukur dari Allah karena silaturahim di antara kita bisa memperpanjang umur dan rezeki kita. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pengalaman sharingnya. Ada pengalaman itu saya masih pendidikan S1. Kebetulan dapat S1 di bahasa Inggris, kemudian S1 di Perpustakaan UI. Pada saat itu setelah lulus S1 Perpustakaan UI, saya mengeluh dalam hati, setelah ini saya tidak akan kuliah lagi, capek rasanya kuliah lagi. Alhamdulillah, waktu itu waktu saya bekerja sebagai pustakawan di Pustaka Pusat, pada saat Bapak Profesor Amin Suma menjelaskan tentang hikmah-hikmah di balik ayat-ayat perintah puasa. Mungkin yang sering kita baca perintah puasa di Al-Quran ini yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 180 saja. Yang kadang-kadang kita akan mendengar penceramah mentok di dalam ayat 183 yang berakhiran supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Prof. Yusma menjelaskan berikutnya bahwa pada ayat berikutnya ini harus diperhatikan. Pada ayat berikutnya itu diakhiri dengan kuntum ta'lamun. Kuntum ta'lamun. Kemudian pada ayat berikutnya ada akhiran kata la'allakum yarshudun. Kemudian pada ayat berikutnya diakhiri dengan kata la'allakum yarshudun. Baru berikutnya lagi di sini Prof. Amin menjelaskan bahwa untuk menjadi orang bertakwa itu, hikmah dari balik puasa itu ada beberapa proses. Di antara yang pertama adalah ta'lamun. Kita harus berpengetahuan dulu. Jadi ketika kita menjalankan ibadah puasa ini, mau tidak mau, tidak terlepas dari pengetahuan. Jadi kata ilmu di sini mungkin berbeda dengan ilmu yang ada dalam bahasa Indonesia. Kalau ilmu di dalam bahasa Indonesia mungkin sains, tapi kalau ilmu di dalam bahasa Arab adalah pengetahuan. Dan kita tahu bahwa pengetahuan itu lebih luas maknanya. Kalau kita lihat di dalam sebuah buku filsafat itu yang dikemukakan oleh Profesor Tafsir dari Medlan menjelaskan bahwa pengetahuan itu ada 3. Yang pertama pengetahuan empiris, yaitu tentang sains. Yang kedua pengetahuan filsafat yang sifatnya rasionalis, dan yang ketiga pengetahuan gaib, pengetahuan bisnis. Nah, ketiga pengetahuan inilah yang harus kita gabungkan, kita integrasikan bila memahami makna puasa ini. Jadi kita tidak hanya sekedar mengimani apa yang dituliskan dalam ayat Quran ini, tapi kita juga harus memikirkan secara filosofis, kemudian mengempiriskan apa di balik ilmu empiris tadi. Mungkin secara syariat kita tahu puasa yang kelihatan secara empiris, puasa tidak makan, tidak minum. Tapi kita harus memikirkannya apa di balik puasa, hikmah di balik puasa itu. Kalau mungkin kita melihat atau merujuk kepada salah satu buku yang dikarang oleh Profesor Ahidus dari UGM, bagaimana mentransformasikan puasa ini ke dalam sebuah pengembangan pengetahuan.
Jadi puasa ini dia maknai sebagai masa diam, masa meneliti. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di pengetahuan yang ketiga di balik pengetahuan bisnis tadi, apa makna-makna di balik hikmah dari puasa itu sendiri? Ya, salah satunya ya, kita ketahui bahwa ada hikmah hidup sehat dan lain-lain, dan yang lain-lainnya lagi banyak sekali. Ini salah satunya pengalaman saya sendiri. Itu tidak saya kurang lebih hampir 3 bulan ada sebuah penyakit di lagi disertasi waktu itu sampai beberapa kali UGD udah putus asa, obatnya nggak tahu apa, di scan ginjal bukan, perut bukan, minum saja sakit, boro-boro makan minum saja sakit. Akhirnya saya udah puasa saja, puasa 3 hari, itu sembuh. Nah ini kenapa berarti penyakit apa nih? Saya bingung. Tahu-tahu sembuh ini. Alhamdulillah yang lainnya beberapa kali UGD di 3 bulan. Setelah puasa 3 hari, alhamdulillah sembuh. Nah ini salah satu mungkin yang pernah saya alami. Jadi pengetahuan secara ini ya. Jadi salah satunya tadi dalam ilmu agama ini, jadi hikmah di balik puasa tadi kita harus berilmu, baik dari syariatnya maupun hikmah-hikmah di balik puasa tadi. Kemudian pada akhiran ayat berikutnya tadi ada la'allahum yarshudun. Kita diingatkan untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Kenapa? Syukur ini dengan cara bahagia. Bagaimana kita di awal bulan Syawal kita sudah bersiap pada Allah, mudah-mudahan diberikan maghfirah di bulan Syawal bulan sebelumnya, sehingga bisa dibalikan lagi kita ke dalam bulan puasa ini. Kenapa? Karena tadi banyak sekali hikmah-hikmah di balik puasa tadi. Allah memerintahkan kita beribadah dan melaksanakan puasa ini banyak sekali yang perlu kita syukuri dengan banyak hikmah yang berbalik. Nah yang selanjutnya kami menjelaskan bahwa pada ayat berikutnya adalah la'allahum yarshudun. Yarshudun sendiri mencari kebenaran. Jadi kita bukan hanya melaksanakan puasa saja, tapi di sini kita wajib mengeksplorasi apa dari perintah puasa tadi. Artinya di sini ada perintah belajar seumur hidup. Ya, untuk menjadi orang bertakwa tadi itu harus berilmu, harus banyak bersyukur, dan harus terus belajar sampai betul-betul dia tidak meninggal. Sehingga penjelasan Prof. Amin ini menggugah saya untuk kembali bagaimana saya harus melanjutkan kuliah mencapai S2 sampai S3 itu. Alhamdulillah hikmah di balik itu tentunya Allah akan mengangkat derajat kita ketika kita terus berniat untuk mencari di kesempurnaan kita. Salah satunya dengan hikmah di balik itu, alhamdulillah saya bisa melanjutkan. Tadinya yang bisa start, nggak mau lagi belajar, dan frustasi berbagai macam ujiannya. Seperti mungkin kuliah di UI waktu itu beda sekali dengan suasana dengan kuliah di IAIN. Ya, waktu di IAIN suasana kuliah di UI salah sedikit saja, main langsung aja. Kebetulan dosen-dosen killer gitu. Jeger-jeger aja. Sehingga ada salah satu nilai saya yang sebetulnya itu G. Jadi kalau di sini ada nilai A, B, C, D, E, ternyata di UI ada yang nilainya G. Apa itu G? Gagal. Ya, ada nilai gagal. Nah, itu pemicu. Ya, terus untuk kita terus belajar. Akhirnya saya balas. Ya. Kenapa waktu itu saya gagal? Ya, kebetulan waktu itu saya sudah berkeluarga. Sudah punya anak dua, sehingga harus mencari pihak bukan beasiswa lagi tapi pihak keluarga. Ini sampai hari Minggu pun saya harus privat ya, dari Depok masuk ke Jonggol. Kebetulan di situ ada mes orang Korea, saya harus privat itu anak Korea, sehingga lupa belajar dan ada salah satu yang itu. Akhirnya minggu semester berikutnya saya keluar ke Bornholm, saya
Inilah beberapa yang alhamdulillah bisa mencapai nilai yang lebih maksimal, walaupun di situ ada tanda bintang. Ciri-ciri mahasiswa yang pulang walaupun A tapi ada bintang. Nah ini semuanya tentu saja apa yang hikmah dibalik puasa yang sudah waktu itu disampaikan oleh Pak Amin selalu mengingatkan saya dan mengingatkan kepada kita ya, kalau orang suka yang sorokan Mailah bisitatin sawikan mazmu ihami bayani. Ini walaupun dasar tapi jadi modal. Tukain wa hirsin was tibarin wa mulqatin wa irsali ustadin wa tulli jama. Artinya kita menuntut kebenaran. Allah biar harus terus kita jalankan sampai benar-benar kita sebagai sivitas akademik, baik sebagai mahasiswa, tenaga teknik maupun dosen, tidak sampai stuck pada saat ini. Apapun kondisi kita saat ini, masih S1, sudah S2, bahkan sudah S3, kita masih tetap terus belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.